Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka hamidum majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung, ya, untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya berupa infak dakwah kepada channel ini, sehingga channel ini dapat eksis, ya, hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Paling tidak hingga detik ini eksis dia. Semoga kedepannya tetap eksis. Tentunya kita harapkan juga, ya, menjadi catatan langit, juga menjadikan sebuah amal yang akan terbalaskan oleh Gusti Allah Ingkang Maha Agung, ya, atas semua, ya, sholawat yang telah diberikannya, gitu. Dan selanjutnya untuk pewer terkasihku dimanapun kalian berada, baik yang mancanegara maupun yang dalam negeri, aku ucapkan terima kasih, ya, terima kasih. Selalu always always selalu, ya, diingatkan anti skip dan anti download, ya. Dan juga bagi yang berkenan silakan di-share link kajian dari channel dakwah ini. Untuk doa-doa baiknya aku ucapkan terima kasih, ya. Terima kasih. Dan semoga kebaikan itu juga kembali kepada kalian semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kopi siang itu apa? Kopi afternoon. Iya, kopi afternoon siang itu. Kalau pagi kopi morning, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita tentang, ya, hal-hal yang salah yang dianggap benar dalam Kristen dan Islam. Dua-duanya sudah kita hadirkan, baik dalam perspektif Islam maupun dalam perspektif Kristen, ya. Itu kita pending dulu, ya. Nanti kita lanjutkan sesuai dengan mod yang ada, ya. Karena yang tentang anak Allah itu kita belum masuk ke dalam kritis teks, ya. Kita belum melakukan kritik teks, masih cara pandang dunia kekristenan. Nanti kapan-kapan kita lanjutkan lagi, ya. Dan sekarang kita menuntaskan ini dulu, ya. Ini kan kemarin masih seri 1. Maka sekarang seri yang kedua. Seri yang kedua. Tamat, ya. Dari kedua tamat. Tapi sebelum ke sini, nanti aku bacakan dulu komen-komen kalian yang masuk kemarin, ya, supaya enggak numpuk. Ini kalau numpuk, aduh. Jadi membingungkan mana yang harus dibacakan gini. Oke, pertama di Manada Jember hadir guru anti skip, alhamdulillah, ya. Soleha kita Gispati, ya, alhamdulillah. Palu hadir Tuan Guru, masya Allah, semakin mencerahkan dan semakin menguatkan iman Islam kita. Salam Islam rasional. Oke, salam Islam rasional juga untukmu dan keluarga di Palu. Kemudian Mas Cahyono Pain dari mana, ya? Tanda tanda seseorang berakal itu mempunyai jalan pikiran yang logis, bukan justru ngakal-ngakalin yang tidak logis yang kemudian dipaksa untuk menjadi logis. Cocok. Itulah yang aku bilang kemarin, kita beragama dengan akal tapi bukan mengakali agama, ya. Ini dijelaskan dengan bagus oleh Mas Cahyono P.
Tetap semangat Gus dalam menghapuskan pemahaman yang salah baik di kalangan Muslim maupun Kristen. Iya, terima kasih dukungannya karena kita harus berusaha fair ya. Kita harus berusaha fair, dua-duanya harus kita perlakukan secara sama di atas meja akademik, baik Islam maupun Kristen ya. Berikutnya, dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa agar kita menjadi bangsa yang besar dan hebat, cocok ya. Salam akal sehat dan Islam rasional. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masalahnya dari mana kamu Mas Cahyono? Tolong disebutkan ya. Terima kasih atas apresiasinya. Kemudian Kang Mas Isdianto PPTK. Alhamdulillah Gus, Sidang Manik hadir menyimak kajiannya untuk menambah wawasan. Semoga sehat selalu dan dimurahkan rezekinya Gus. Amin amin ya rabbal alamin. Matur nuwun atas doa baiknya. Ini saudara kita Kang Mas Halim Rais dari Ambon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Islam rasional ya. Ambon izin menyimak Gus. Sehat selalu ya untuk Gus keluarga yang selalu dalam perlindungan kasih dan sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Terima kasih untuk Gus juga untuk semua kru yang bekerja di belakang layar. Mantap ini ya. Karena ada orang-orang yang di depan layar, tentunya ada juga yang di belakang layar ya. Untuk waktu, pengetahuan dan ilmu yang diberikan sungguh sangat bermanfaat. Kami dari Ambon akan selalu mendukung dan selalu menunggu kajian terbaru hanya di channel tercinta ini. Pakai daun waru Love 3 ya. Terima kasih untuk Kang Mas Halim Rais atas apresiasinya dan sampaikan salamku untuk seluruh warga yang ada di Ambon. Berikutnya Kang Ramadan Wonosobo. Assalamualaikum, Wonosobo hadir Gus. Sebenarnya memahami anak Allah bukan hal yang sulit. Tapi kalau mereka masih memahami anak Allah itu adalah Allah, itu karena mereka termakan dogma aja. Ya. Logika mereka mungkin sudah bisa menerima kalau anak Allah itu bukan Allah. Ini salah ketik sepertinya ini ya. Logika mereka mungkin sudah bisa menerima kalau anak Allah itu bukan Allah. Tapi mereka, gini ya. Maksudnya begini. Logika mereka mungkin sudah bisa menerima kalau anak Allah itu bukan Allah. Tapi mereka gengsi karena takut jadi mu'alaf. Takut disunat. Hehehe. Salam Islam rasionalis. GM pancen oke. Jadi katanya sebetulnya sih sudah menerima kalau anak Allah itu bukan anak, cuman karena gengsi, karena takut jadi mu'alaf dan takut disunat katanya. Ada-ada aja Kang Mas Ramadan di Wonosobonya. Terima kasih Kang Mas. Berikutnya Rizal Wahyu, Rembang hadir pertama. Alhamdulillah saya sudah sembuh. Terima kasih atas doanya Gus. Oke, terima kasih kembali sudah sembuh ya. Bisa melanjutkan kajian-kajian kita sebagaimana waktu-waktu yang lalu. Green Yoya itu panjang dia menuliskan komentarnya, silahkan dipelajari ya. Berikutnya Abah kita dari Bogor Timur, nyimak kajian Tuan Guru, salam Islam rasional. Oke, kembali untukmu juga salam Islam rasional, Abah Gelung di Bogor Timur. Ini Lai Octavianus Huta Barat. Oke Gus, berdoa kepada Allah, tapi boleh nggak berdoa kepada Allah dengan intro ambil posisi sujud dulu di bawah kaki dia yang telah mati dan bangkit bagi dosanya sebagai kontemplasi diri. Wujud kesyukuran yang paling utamalah begitu. Nggak usah menganggap Yesus itu Allah, anggap saja sebagai Adam yang akhir yang diberikan Allah. Jadi kayak flashback waktu dulu malaikat disuruh sujud ke Adam sebelum jatuh dalam dosa. Sesudah itu bersyukur atas hal-hal lain. Ini Kristen mantap, ini Kristen pemikirannya lain dengan Kristen lain ya. Itu sudah dijelaskan sama penghobi Borneo dari Kalimantan ya. Gedang Godok juga sudah menanggapi bagus itu ya. Oke. Itu Kang Mas Huta Barat ya, Lai Huta Barat sudah ditanggapi oleh teman-teman dan mau lihat Godeng Tuhan Munasudi. Terima kasih atas
apresiasinya ya. Tentang boleh enggaknya itu ya silakan dirundingkan dengan internal dulu sesama Kristen ya. Memang kalau substansinya sih sudah kena substansinya. Artinya karena sujud itu tidak semuanya sujud itu ibadah, tapi ada yang wujudnya penghormatan ya. Kalau memang begitu ya sebetulnya secara konten itu ya, kemasan ya, dan isi ya, kalau memang seperti itu ya monggo-monggo saja. Yang jelas sudah diakui bahwa Yesus itu bukan Allah. Jadi sujud yang diberikan kepada Yesus itu adalah sebagaimana dulu Allah memerintahkan malaikat dan kawan-kawan untuk sujud kepada Adam sebagai wujud penghormatan. Ya silakan saja ya. Tapi saranku coba diskusikan dengan teman-teman di internal Kristen dulu. Siapa tahu dia juga menjadi cerdas seperti engkau ya, tidak lagi mengatakan bahwa Yesus itu Allah ya. Terima kasih ya. Berikutnya dari Brebes, hadir nyimak, sehat selalu, salam Islam Nasional Guru. Oke, salam juga untukmu, salam Islam Nasional untuk Kang Nur Kolis ya, salam Islam rasional ya. Inilah Huta Barat ngirim yang ini lebih panjang lagi ya, monggo teman-teman itu dibaca ya, menarik juga itu ya, dan itu sudah ditanggapi ya. Oke, lanjutnya soleha kita Mbak Yu Aisyah hadir ikut mengaji Gus, monggo. Ini dari Surabaya ini Mbak Yu kita. Kemudian Kang Mas Ikhwan Tamin ya, doaku selalu always menyertai Tuan Guru. Mantap, terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Dan favor channel ini, salam Islam rasional. Oke, salam Islam rasional juga kembali untukmu saudaraku Kang Mas Ikhwan Tamin. Kemudian Kang Mas Supian Jailani. Aku lupa Kang Mas Supian ini dari mana ya. Mohon nanti disertakan. Menurut Pendeta Henry Tan Dianta, jadi Henry Tan Dianta, namanya seperti ada Cinanya ya, Tan itu marga Cina, tapi kalau lihat pisnya sepertinya orang Jawa. Yesus adalah Allah itu sendiri. Itulah Kang Mas Supian Jailani yang aku bilang ya. Banyak ustadz-ustadz kita mengajarkan tauhid itu sebetulnya tidak tuntas. Tauhid itu bukan hanya sekedar mengilahkan Allah saja. Kalau ustadz kita kan mengilahkan Allah saja, ya. Lah kalau Allahnya berapa, itu kan jadi masalah juga, ya. Nah, terus dibalik lagi, kalau berapanya sudah jelas satu, tapi yang diilahkan bukan Allah, juga masalah. Ya itulah yang dialami oleh Henry Tan ini. Dia numeriknya sudah kena. Dia kan menolak Tritunggal itu. Dia beralahkan tunggal. Namun sayangnya yang tunggal itu Yesus. Gitu loh. Ya, jadi tetap aja masalah. Sebetulnya dia ngajak-ngajak Alkitabiah, kalau diskusi di darat bisa asik, kita giring benar-benar Alkitabiah di mana Yesus dikatakan Allah atau Allah itu Yesus, kan enggak ada. Gitu ya. Jadi secara numerik dia sudah bisa dikatakan benar, tapi tentang siapa ya. Jadi gini, syahadat itu ya siapa dan berapa. Siapa ya Allah, tapi Allahnya berapa? 3. Ya itu enggak tauhid. Atau berapa? 1. Nah, sudah kena numeriknya. Tapi yang 1 itu siapa? Yesus. Yang enggak bisa gitu ya. Jadi ini yang kadang-kadang aku juga gimana ya cara menyampaikan kepada ustadz-ustadz itu. Kalau menjelaskan tauhid itu dia harus lengkap. Siapa dan berapa. Siapa? Allah. Berapa? Tunggal. Berapa? Tunggal. Siapa? Allah. Gitu. Jadi kalau hanya Allah saja, ya lihat dulu Allahnya berapa. Kalau tunggal saja, nanti dulu yang ditunggal itu siapa. Jadi berapa siapa itu mengikat. Yang dialami oleh Henry Tan ini confuse dia ketika dia secara numerik sudah benar tunggal, tapi siapanya ini jadi masalah. Dia nisbahnya ke Yesus. Ya enggak benar juga gitu. Ya. Itu kapan-kapan bisa kita bahas secara rinci lah, tapi di kajian-kajian 2 tahun yang lalu sudah aku jelaskan. Seharusnya ustadz-ustadz kita menjelaskan tauhid itu siapa dan berapa, jangan hanya siapa saja.
Kalau soal Allah ya teman-teman kita di Kristen tuh ya yang mengilahkan Allah, cuman Allahnya Tritunggal. Gitu loh ya. Oke. Dan juga kalau Hendritan ya tunggal, tapi yang tunggal itu Yesus. Jadi masalah kan. Oke. Itu Mas Supian Jailani ya. Itu sudah pernah kita bahas 2 tahun yang lalu. Silakan dicari lagi videonya. Kemudian Mas Herman, hadir nyimak Gus, salam Islam nasional. Oke, salam Islam nasional untukmu. Kang Mas Edi Margono di Jogja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Soleha kita Ajeng Mega ya. Assalamualaikum Gus, Ubaru ya, Selengean ya. Jambi hadir nyimak sambil tidur-tiduran. Salam Islam nasional. Waalaikumsalam ya. Salam Islam nasional untukmu dan keluarga di Jambi. Semoga sehat selalu. Dimas Sanse, Semarang kali ini banjir, hadir menyimak kajian Gus. Salam Islam nasional. Oke, salam Islam nasional juga untukmu ya. Nah, ini siapa ini? Cah Yudi, nggak tahu di mana Cah Yudi, tolong dijelaskan ya. Ini newcomer tah, junior atau senior tapi jarang komen, nggak tahu, dia nggak menjelaskan dirinya ya. Apakah Nabi Isa alaihissalam mengalami praeksistensi Gus? Salam Islam rasional. Itu sudah aku jelaskan beberapa waktu yang lalu ya. Dalam perspektif Islam juga itu mengatakan bahwa Kanjeng meskipun tidak mainstream, itu di salah satu kelompok dari Islam ya, yang mereka selalu jargonnya itu, semangatnya itu disolawat ya, bersolawat terus. Itu kan ada hadis, kalau tidak karena engkau ya Muhammad, aku tidak menciptakan alam dan segala isinya. Kurang lebih hadisnya begitu. Jadi sama sebetulnya dalam perspektif Islam dan Kristen sama-sama ya. Yang Islam yang praeksistensinya itu Kanjeng Nabi Muhammad. Yang Kristen praeksistensinya itu Kanjeng Nabi Isa atau yang mereka sebut Yesus. Lah kalau aku ditanya sebetulnya praeksistensi itu punya siapa? Ya kalau kita jawab sih ya semua itu punya praeksistensi. Jadi nggak istimewa. Walaupun Yesus punya praeksistensi, ya kan begitu. Artinya kan kita kan tidak ujuk-ujuk dilahirkan ke eksis, kan kita mengalami pra dulu, ya nggak bisa langsung eksis, kan pra dulu ada proses. Nanti proses ikhtiarnya ketemunya sel telur dengan sperma di rahim bunda kita, ya baru nanti ditiupkan ruh, kan begitu. Jadi sebetulnya nggak ada yang istimewa ya dengan praeksistensi itu. Ya, itu sudah kita bahas 2 tahun yang lalu, Mas Yudi ya. Silakan ditanyakan seniornya videonya yang mana itu. Gurem and Rukem, ini Sam Gurem yang ada di Malang ya. Bukankah kita sekalian mempunyai satu ehad Bapa? Bukankah satu ehad Allah menciptakan kita? Ya. Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain dan dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita? Bapak Abraham cuma satu ehad dan tidak membelah diri menjadi 3. Tidak seperti protozoa ya. Kalau kalian anak-anak IPA ngerti apa itu protozoa? Protozoa itu mengembangkan diri dengan membelah menjadi 1, menjadi 2, 2 menjadi 4 menjadi 8 menjadi 16. Nah begitu ya. Contohnya ini yang dinukil oleh Sam Gurem and Rukem, Maliaki 2:10. Itu pakai kata ehad. Dan Kanjeng Nabi Ibrahim atau Bapak Abraham itu juga ehad. Dan Allah itu juga ehad. Jadi ehad dan yahid itu nggak ada bedanya, hanya orang-orang bodoh aja yang bedakan antara ehad dan yahid ya. Itu apologet kelas kacang goreng itu ya. Kalau aku tak kasih senyum saja. Kalau dia larinya apologinya ke yahid ya. Enggak. Bahkan aku sudah pernah ceritakan juga 2 tahun yang lalu di video apa itu ya. Ketika ini perspektifnya budaya ini ya. Ketika mau digalang rekonsiliasi antara Arab yang diwakili Mesir ya dengan Israel. Waktu itu Israel dipimpin oleh Menahem Begin ya. Perdana Menterinya, nggak tahu kalian yang masih muda-muda tahu nggak siapa itu Menahem Begin. Kemudian Mesir diwakili oleh Anwar Sadat ya sebagai presidennya. Anwar Sadat itu kan berkunjung ke
ke Israel. Dan itu orang-orang Israel itu bikin bikin spanduk, bikin dulu kan belum ada handphone, bikin kartu pos masih sekarang kan kartu pos sudah nggak ada ya. Itu logonya apa? Bnei Ab Ehad, bibit yang satu. Maksudnya apa? Ishak dan Ismail itu berdasarkan dari satu bibit yang satu, yaitu Bapak Abraham. Pakai Ehad, Bapak Abrahamnya kan nggak, bukan kesatuan kan, satu kan. Nggak ada kesatuan Abraham tuh, nggak ada. Hanya orang goblok aja yang bilang kesatuan Abraham. Memang otak kalau sudah kena dogma begitu. Dia berusaha membenarkan dogmanya dengan cara apapun, seperti babi masuk ke kubangan, seperti anjing juga masuk ke muntahan. Ya seperti itu. Kadang-kadang kita yang mau mengatakan kembalilah ke Alkitab, justru kita yang dimusuhi. Ini apa dikatakan Mas Sam Gurem Enrukem ini benar ya. Dia menukil Maleakhi 2:10 itu. Jadi dulu begitu Anwar Sadat datang, dan aku juga sudah berkata begitu. Konflik Arab Israel itu seharusnya jangan dibawa ke ranah politik, nggak jadi dandanan. Bawa aja ke semangat teologis. Insya Allah ketemu. Ditarik ke ujung ke Bapak Abraham. Kan kita tidak menemukan satu laporan apapun terjadi rivalitas antara Ismail dan Ishak. Nggak pernah. Kenapa sekarang kok menjadi cucu cicit cecetnya ini menjadi rivalitas? Itu kan menjadi masalah. Jadi sebetulnya semangat antara Menahem Begin dan Anwar Sadat itu harusnya digalang. Cuman kan yang namanya politik itu sudahlah luluh lantakkan semua yang ada. Ya, itu ya. Jadi dulu slogannya gini, Bnei Ab Ehad. Jadi kita bilang benih, bibit itu dari bahasa Israel, Bnei Ab Ehad. Dari bibit yang sama. Dari bibit yang satu. Ehad itu satu. Bnei Ab Ehad. Dari bibit yang satu. Maksudnya siapa? Benainya itu Bapak Abraham, bapak mereka, leluhurnya orang Arab dan Israel. Berapa Abrahamnya? Ehad. Satu. Mana ada kesatuan Abraham gitu loh. Ya. Tapi ya sudahlah, dasar setengah tiang, ya tetap aja setengah tiang, dikasih tahu juga nggak ngerti. Biarin aja. Dia mau menggonggong apa aja silahkan. Nanti kamu suruh, ayo balik ke Alkitab. Mesti dia justru mengadakan apologi yang nggak karu-karuan. Padahal disuruh kembali ke kitabnya. Untuk belajar apa itu ehad gitu ya. Justru keinginan baikmu itu dibalas dengan sumpah serapah ketidakbaikan gitu. Ya itulah resiko dakwah, jadi tidak ada masalah ya. Oke, sulit kalau otak sudah setengah tiang itu, gobloknya itu sulit dihilangkan ya, sulit. Aku dakwah itu bukan sehari dua hari, udah sejak dulu kala, nggak bisa ya. Sekarang tinggal dirinya sendiri, dia mau keluar dari kungkungan dogma atau tidak. Kalau enggak ya begitu terus, meskipun kamu jelaskan ehad sampai Yahid kamu hadirkan, sampai Maleakhi ini dihadirkan, sampai cerita tadi bagaimana rekonsiliasi antara Israel dan Mesir, tetap aja dia tolak karena otaknya sudah dibunuh oleh dogma gitu ya. Oke, tapi sebagai bentuk usaha nggak apa-apa, terus saja lakukan. Oke. Ini ada orang Kristen gobloknya minta ampun ya. Dia nggak tahu siapa bilang Kristus adalah jalan menuju Allah ya. Orang sudah dijelaskan oleh tokoh-tokohnya kemarin yang aku baca, ya ampun gitu kok ya. Inilah salah satu yang membuat orang bodoh itu ketika beragama sama kitab sucinya sendiri nggak tahu ya. Baca di Yohanes ya, baca di Yohanes blog ya. Kamu Kristen nggak pernah baca Alkitabmu, gitu berkoar-koar aja seperti anjing. Baca Alkitabmu ya. Bapak-bapak tokoh teologis yang kemarin aku nukil itu bukan orang kaleng-kaleng, itu semua orang berpendidikan. Nggak mungkin mereka sembarangan ngomong ya. Itu ada di kitab Yohanes ya.
Yohanes yang mana ini juga banyak sekali ya. Sebentar aku cari Yohanes, mempermulakan aku menyerahkan kepada engkau dalam Yohanes 14:6. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu goblok. Kamu Kristen nggak pernah baca kitab, mulutmu aja seperti anjing keluar-keluar di sini. Ya. Yohanes piro iki mau? 14:6. Ini aku tuliskan di sini. Oh, ini ada anunya. Kamu kemana kalau sekolah minggu itu? Nggak tahu bahwa Yesus itu jalan menuju Allah, bukan Allah. Kamu goblokmu minta ampun, koar aja ya. Makanya kemarin dicariin kamu sama Sam Kurem itu. Nggak ada, lu nggak rame, nggak ada koar. Aku kaget tuh. Ada orang Kristen tuh nggak tahu ini apa, dia nggak pernah baca kitabnya. Ya. Nih, aku kasih tahu Yohanes 14:6 ya. Yohanes nih. Gak mungkin bapak-bapak itu ngomong tanpa dasaran Alkitab ya. Yohanes 14:6. Ya, aku bacakan kepada Yesus. Akulah jalan, bukan akulah Allah. Dia bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seseorang pun yang datang kepada Bapa. Nah, ini otakmu buka. Ngerti nggak yang dimaksud Bapa siapa di situ? Kalau tidak melalui aku. Jadi jalannya itu lewat jalan ajaran yang disampaikan Yesus. Di sini dia. Akulah jalan. Bla 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 bla. Kamu baca sendiri biar kamu nggak goblok. Ya, kamu sudah Kristen nggak pernah baca Alkitab. Nih. Ya. Makanya yang kelas-kelas anjing congek itu nggak pernah aku tanggapi. Gini aja dia nggak tahu. Koar-koarnya nggak ampun. Ya, oke kita lanjut. Tadi sampai mana tadi? Ya, itu sudah ditunjukkan. Katanya minta ditunjukkan. Ya. Ya, katanya minta ditunjukkan, itu sudah ditunjukkan. Nah, ini kamu lihat, dia masih menggonggong nggak anjingnya itu. Dia minta ditunjukkan, tunjukkan ini. Yohanes 14:6 ini. Jadi Yesus itu mengaku sebagai jalan, bukan Allah, tapi jalan menuju Allah. Ya. Oke, berikutnya Borneo Kalimantan, ke terima kasih dari Samarinda. Didik nyimak Gus Brebes, ke terima kasih. Sukis Universitas Kristen Duta Wacana. Oke, terima kasih masukannya. Mister Yahud weleh urus itu siapa ini maksudnya? Mbah koncomu Gus Samsudin. Nggak tahu aku apa maksudnya ini. Ya, nggak kenal. Ya. Sedang Gondok Arema nyimak ya. Empudi 9L. Oke, terima kasih ya. Oke, itu sudah ya. Sudah aku bacakan semua. Sekarang kita kembali ke sini. Oke. Nah, sebelumnya kembalikan ingatanmu ya. Secara fokus kita akan ngaji ya dalam sebuah perspektif Islam rasional. Ya, Islam rasional. Kenapa sih aku begitu ya ingin menjelaskan ini kepada kalian? Karena si penerjemah ini, komentator dari Medan ini, dia kacaunya di sini. Di Islam ini, Islam. Ya. Ya kita sih orang Islam, tapi jangan semua dibawa ke Islam kalau memang itu bukan Islam terjemahannya. Kacau. Nanti seperti orang Kristen. Dikit-dikit kalau putra Yesus, dikit-dikit kalau anak Allah Yesus. Semua itu disebut anak Allah kok. Siapapun membawa damai itu disebut anak-anak Allah. Jadi kamu jangan goblok juga gitu. Kamu gitu kan jadi goblok juga kamu. Ya. Kata aslama itu tidak serta-merta terus Islam. Lihat penjelasanku bahwa semua nabi itu muslim, tapi tidak semua nabi itu Islam.
Islam kan itu, Muslim itu bisa dari Islam, bisa dari salama. Begitu tasrifnya. Lihat konteksnya pada tempus delicti yang mana. Kalau tempus delictinya itu setelah kenabian Kanjeng Nabi Muhammad ya 571 Masehi atau teks Al-Qur'an yang mengarah ke Kanjeng Nabi Muhammad, bolehlah. Yang dimaksud Muslim itu memang akhirnya ya menuju pada Islam. Tapi setelah itu, sebelum itu tidak serta-merta. Lihat dulu konteksnya, hati-hati. Kamu ada kata aslama, kamu hajar saja harus kamu tulis Islam. Itu kan goblok yang 7 turunan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Berpikir akademis itu begitu. Ya aku ini orang Islam, tapi tidak terus membabi buta kalau ada kata aslama itu mesti Islam. Enggak. Sama aja kamu seperti orang Kristen. Kalau ada anak Allah terus mesti Yesus, terus Yesus anak Allah istimewa. Semua yang membawa damai itu anak-anak Allah. Bukan hanya Yesus saja. Jadi sebetulnya kalau Yesus disebut anak Allah ya tidak masalah. Kita pun kalau kita membawa damai disebut anak Allah gitu ya. Jadi ngerti ya kenapa aku menjelaskan kembali. Karena nanti kalau kamu ketemu gini kamu nggak tahu duduk permasalahannya kacau. Tidak ada ini. Islam ini tidak ada ya. Kata aslama itu adalah menyerahkan diri, bukan Islam seperti ini. Dan ini pun tidak ada. Dan nanti menjadi kacau kalau ada orang-orang ini dari mana? Orang-orang ini yang dari Medan siapa namanya? Ya. Mana pulpen yang biru ya? Sebentar. Ini orang-orangnya dari mana? Karena dia sudah memposisikan di sini Islam, yang namanya Islam itu kan agama untuk orang. Dia orang-orang di samawat. Makanya tajuknya tidak ada orang-orang di samawat beragama Islam lagi, kan aneh-aneh aja. Ya. Ya. Dan orang-orang di bumi, belum lagi dia bilang suka maupun terpaksa. Terpaksanya ini dijatuhkan kemana? Kalau dijatuhkan ke Islam, aku sudah bilang kacau, udah benturan dengan Quran surat Al-Baqarah 2256. Karena di sini la ikraha fiddin. Ya, di sini la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam diri. Kok di sini kamu bilang suka maupun terpaksa? Kan kacau. Ya. Jadi maksud dari kajian ini untuk mengingatkan kalian, kita ini orang Islam ya tentunya bangga dengan Islam. Tapi jangan apa-apa terus kamu terjemahkan Islam. Ketemu diksi aslama terus Islam. Itu kan enggak akademis, enggak. Itu namanya tambah ngawur lah. Berpikir akademis itu berpikir netral, objektif. Kalau itu sudah enggak objektif. Oke. Itu ya. Nanti aku tunjukkan bagaimana sesungguhnya Islam yang memang benar-benar Islam itu ya. Oke, ini aku hapus ya. Aku hapus. Aku hapus dulu ya. Nanti kamu untuk memahami ini direview lagi yang apa? Yang seri 1 ya, supaya ngerti. Jangan semua mau dibawa ke Islam. Kan jadi kacau ya. Ya kalau memang Islam ya kita terjemahkan Islam. Kalau memang patuh ya kita terjemahkan patuh gitu. Apa? Mau diislamkan semua. Nanti ada baju Islam, sepatu Islam, tas Islam gitu. Ya. Oke. Gini ya. Jadi kita supaya hati-hati terhadap diksi ini loh. Ini loh ya. Arabnya tuh begini. Aduh, belum kering dia ya. Hati-hati. Tidak serta-merta dia bisa diterjemahkan Islam. Aslama. Ini loh. As ya. Ini loh. As ya. Lama. Jangan terus kita melakukan Islam dari Hongkong. Ya, hati-hati dengan jiring aslama. Oke.
Sudah setengah jam ya, nggak apa-apa ya, kita lanjutkan. Aku dulu itu aku berdebat ini dengan guru Al-Qur'anku tentang apakah semua nabi beragama Islam atau tidak. Aku bilang tidak. Ketika itu aku diajukan tentang Kanjeng Nabi Ibrahim di surat 2131 ya. Tulis ini ya. Surat 2, Surat 2 ya. 2 ya. Angkanya aja ya supaya cepat. 2 130 ya, plus 131 plus lagi 132 ya. Terus surat 22 Al-Hajj itu ya, yang ke-78. Ini katanya guruku dasar bahwa semua nabi mulai Bapak Abraham, ini tentang Bapak Abraham ini ya. Dia bilang Islam. Aku bilang tidak. Itu Bapak Abraham disuruh tunduk. Tunduklah kamu. Iya saya tunduk gitu loh. Di sini masalahnya. Ya, coba kita buka yang 2130 ya. 2130. 2 sebentar, ini error ya. Ngapain dia lari ke sini ya? Kita buka juga Al-Qur'anmu ya supaya kita sama-sama lihat. 2130 ya. Sebentar. 2130. Kita mulai dari 130 ya. Dan orang-orang yang membenci agama Ibrahim adalah orang-orang yang membodohkan dirinya sendiri. Dan sungguh kami telah memilih Kanjeng Nabi Ibrahim di dunia dan akhirat. Sungguhnya di akhirat dia termasuk orang-orang yang soleh. Gitu penjelasannya. Tidak ada kata Islam di situ, ya, tidak ada, ya. Dilihat di situ. Dulu aku disangka pakai ini, tapi tak sangka gente, ya. Dan ingatlah 131 mulai masuk ini ya. Itu kan gini, iskola lahu robhu aslim. Nah, hati-hati seperti ini. Ini aslaman, aslim. Aslim itu bukan berislamlah kamu, enggak. Tapi tunduk patuhlah kamu. Gitu loh. Kanjeng Nabi Ibrahim diperintahkan tunduk patuh terhadap aturan Allah saat itu. Islam belum, Islam nanti baru abad ke-7 kok. Kok dibilang Nabi Ibrahim beragama Islam, gimana? Ya. Jadi itu aslim itu tunduk patuh. Maka Kanjeng Nabi Ibrahim aslam tu, aku tunduk patuh. Gitu loh. Kan iskola lahu rabbuhu aslim. Kola aslam tu Ibrahim alamin. Jadi tunduk patuhlah kamu. Iya, aku tunduk patuh. Gitu loh. Jadi seru aku dengan guru Al-Qur'anku. Aku bilang enggak mau, aku enggak terima. Ya kalau akhirnya kami tetap berbeda ya enggak apa-apa. Namanya guru dengan murid itu kan asik-asik saja. Aku tetap menghormati beliau sebagai guruku. Ya, dan beliau tetap menyayangi aku gitu ya, nggak ada masalah. Cuman argumentasiku kan nggak bisa dipatahkan. Mana ada Islam di situ? Yang ada aslim. Ya, masalahnya seperti itu loh. Iqra itu mau diambil dari Quran apa diambil dari Qiraah? Itu beda nanti. Kalau Iqra diambil dari Quran, ya jadinya berquranlah kamu. Tapi kalau dari Qiraah, bacalah. Coba. Bacalah kan belum tentu apanya yang dibaca, ya terserah mau baca apa. Tapi kalau dari Quran, Iqra, berquranlah kamu, itu sudah makrifat, tidak nakiroh lagi. Gitu sama seperti ini. Aslim itu ya tunduk patuh. Jadi Kanjeng Nabi Ibrahim itu diperintahkan tunduk patuh dan Kanjeng Nabi Ibrahim tunduk patuh gitu loh ya. Berikutnya ya. Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Yakob, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu ya. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan tunduk patuh terhadap apa? Hukum Allah, bukan dalam keadaan Islam.
Itu muslim itu tunduk patuh gitu loh. Ya. Sekarang yang 132 sudah ya. 132 sudah. Terus yang 2278 ini lebih berat ini ya. Dari dulu karena dia pakai diksi dari dulu. Al-Hajj ya, surat haji 2278. Buka anumu ya, kitabmu. 2278. Ya. Dan berjihadlah kamu di jalan Allah ya dengan jihad yang sebenar-benarnya. Lihat ini. Dia telah memilih kamu dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Ikutilah agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia, Allah maksudnya, dia telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu. Ya, sejak dahulu. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini agar Rasul, maksudnya Kanjeng Nabi Muhammad, menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat dan berbaktilah kepada Allah. Dialah pelindungmu, dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Di situ ada diksi sejak dari dulu. Ya, aku ya bantah juga. Sejak dari dulu ya itu disebut Muslim, Pak. Bukan sejak dari dulu beragama Islam. Muslim itu apa ya? Kembali tadi. Sejak dari dulu kamu itu orang-orang yang tunduk patuh terhadap hukum Allah. Maka kita lewat Kanjeng Nabi disuruh menapaktilasi ketundukan, kepatuhan Kanjeng Nabi Ibrahim terhadap hukum Allah itu. Gitu loh. Jadi kalau Aslam terus jadi Islam kan jadi kacau. Orang-orang Islam mana ada di samawat orang. Orang itu ya di muka bumi. Ya, ini supaya tidak terjadi apa ya? Fanatisme buta yang justru menggoblokkan gitu loh ya. Orang kita jelaskan begini ini tidak meruntuhkan keagungan Islam kok. Justru kalau membela Islam dengan cara-cara yang tidak akademis itu yang romantisme belaka itu yang justru kacau. Bismillahirrahmanirrahim. Aku ingatkan lagi, jangan seperti teman-teman Kristen. Dikit-dikit kalau anak Allah terus otaknya lari ke Yesus. Kamu dikit-dikit kalau aslim terus Islam. Belum tentu. Gak bisa. Di sini kita kajiannya netral-netral aja, kita hajar-hajar semua pemikiran yang nggak benar baik dari Islam maupun Kristen. Aku nggak pernah standar ganda ndak. Akademis itu nggak boleh standar ganda. Ini sumuk ini panas. Ya. Jelas ya. Jadi di sini pun itu tunduk patuh, bukan sejak dulu kamu beragama Islam, nggak begitu. Ya. Di sini pakai apa dia? Kita lihat ya. Begini, muslimun, orang-orang Islam, orang-orang Muslim, orang-orang yang tunduk patuh, gitu ya. Oke, belum 1 jam kan, masih setengah jam kan? Kita lanjutkan ya. Di sini udah paham ya. Jadi kalau ada yang membawamu ke era kenabian Kanjeng Nabi Abraham, itu di Al-Quran disebut Islam. Kamu harus bisa menegaskan, Aslam itu tidak serta-merta Islam. Artinya tunduk patuh. Ya. Oke. Kita ambil mana tadi ya? Contoh di anu. Di 383 ya. 383 kita lihat itu ya. 3 ini sudah habis. Ya. 3 oh sorry. Bukan ininya yang kering. Ininya ya. 383 ya. Sama 7214 yang tadi itu ya. 7214. Kita lihat. Di sini nanti ada Aslam. Ini ada Aslam. Di sini juga ada Aslam. Ya. Ya. Itu bisa kita lihat nanti ya. Coba buka kamu ya. Aslama ya.
383 ya. Kita ke 383 dulu. Ini ya. 383. Itu harusnya diterjemahkan apa? Itu harusnya patuh ya. 83 ya. Itu aslama itu patuh atau menyerahkan diri atau biasanya taslim gitu ya. Taslim mutaslimah. Ya. Ini menyerahkan diri, iya. Ini menyerahkan diri ya, patuh itu menyerahkan diri terhadap aturan Allah ya. Kita buka di 7214 sekarang ya. 72, kamu lihat di Al-Qur'anmu supaya kamu juga bisa cek kalau aku salah kutip. 7214 ya. Di situ juga patuh muslimun ya. Muslimun, nanti ada yang di bawahnya itu yang aslama ya. Yang aslama ya. Jadi wa ana minal muslimun wa minal qositun fa man aslama ya. Faulaika taharo rosiad. Ya, aslama. Apa di situ aslama? Patuh. Ya kan sama, menyerahkan diri, patuh. Oh, diterjemahkan terus Islam, kacau terjemahannya. Ya. Nih. Nanti bisa, ini banyak ini ya. Aku sudah, nanti bisa di 320 juga begitu ya. 320 ya, maksudnya begini, di 3 ini yang semiliar ya, komparasinya ini dulu ya, ini dulu, tapi yang semiliar dengan ini itu nanti ada di 320 itu begitu ya, 320 ya. Terus di mana lagi ya, 383 72 sudah ya. Oke. Sekarang kita lihat yang Islam tekstual. Kalau sudah tekstual itu nggak bisa diganggu gugat. Itu teks original. Makanya aku kalau menjelaskan itu mesti lari ke tekstualnya dulu. Ya. Nggak langsung lari ke terjemahannya. Kamu bisa dibodohi sama yang menerjemahkan. Karena menerjemahkannya itu sudah diintervensi oleh dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu coba 974 dan 3922 ya. Di sini ya. 974 atau ini aku hapus enggak ya? Nanti kamu perlu ini. 974 dan 3922 ya. Oke. 974 ya 74. Aduh panjang banget ini ya. Itu ada Islamihim ya. Islamihim. Nah, itu ya. Itu Islam itu ya. Mereka Islamihim ya. Ini Islam ini. Islam. Ya. Ya kan begini kalimatnya. Wah, panjang ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan kesusu, bukan yahlifuna billahi ma qalu walakot qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Nah, itu ada muncul itu Islamnya. Wahamu bimalam yanalu wa ma naqomu ila ang na humullahu wa rasuluhu min fadil fa'i yatubu yaku khairul lahum wa yatawalu ya yu'azib humullahu azaban aliming fid dunya ya wal akhirah wa malahum fi ardi mi walihi wala nasir ya. Di situ jelas ada
islamihim. Ya, coba kita komparasi dengan 3922. 3922 ya, 22. Oke. Famang sarohalahu sodorohu lil islami. Jelas. Fahuwa ala nurim mirabbi. Fawailu lil qasiyati kulubuhum min zikrillah ulaika fi dolalim mubin. Jelas di situ. Ya. Ditulis untuk Islam, lil Islam. Islam. Ini jelas. Jangan aslam kamu jadikan Islam. Kacau. Ya. Oke. Jelas ya. Sekarang kita menuju Islam yang tekstual. Ya, sini juga tekstual. Yang bisa memantapkan kamu. Ya. Sudah ya, tak hapus ya. Nanti kamu screenshot kalau kamu sulit. Nanti setelah ini aku tutup dengan terjemahan yang semestinya bagaimana sih Quran surat 3 itu ya, surat Ali Imran itu. Ya. Oke. Pertama ya, kita lihat di 3, aku tulis hurufnya aja ya supaya cepet. 3:19 ya, 3:20 ya, sorry ini ya, 3:85 ya, 53 6125 ya. Ini tekstual, ini nggak bisa diganggu buang. Islam. Kamu cek. Ini kalau salah ya kita benarkan. Ini tekstual. Baru Islam gitu ya. Ini yang namanya terjemahan eksegese. Jadi kita tunduk terhadap teks, bukan teks yang kita tundukkan. Kalau teks yang kita tundukkan itu jadinya eksegese. Kita mulai dari surat 3:19 ya. Surat 3, kamu juga buka, nanti aku kadang-kadang salah tulis ya. 3:19 Bismillahirrahmanirrahim ya. Jelas di situ inadina indalohi Islam. Ya, inadina indalohi ya Islam. Itu jelas tekstual itu Islamnya itu. Ya, nih. 1 kali ya. 1 kali. Oke, sekarang 3 yang 85 ya. Wa ma yabtaghi ghairu Islam. Islam lagi itu. Kamu lihat teksnya. Arubiyunnya itu, bukan terjemahnya. 2 ya. Oke. Sekarang kita lihat di surat yang 5 ya, surat Al-Maidah. Yang ke-3 ya. Ini panjang ini. Ini tentang haji wada ya, haji perpisahan. Nah, ini nanti bermasalah penjelasannya itu tentang menjelaskan sholat Jum'ah dan sholat duhur. Di sini ya, Kanjeng Nabi Isa itu tidak sholat Jum'ah bukan karena beliaunya sudah sholat duhur, nggak begitu. Tapi beliaunya tidak melaksanakan sholat Jum'ah karena posisi beliau safar. Safar itu kalau kamu dalam safar, kamu tidak wajib sholat Jum'ah. Ya. Bagi safar itu tidak wajib sholat Jum'ah. Tapi bagi duhur
Ya, kondisi apapun itu wajib. Itu aja sudah beda. Jadi orang melihatnya salah sih ya. Nah, itu Nabi nggak sholat Jumat karena dia sudah sholat duhur. Nggak begitu. Jadi Nabi itu tidak sholat Jumat bukan karena dia sudah sholat duhur. Nggak ada hubungannya duhur dan Jumat itu sama-sama dikerjakan. Tapi yang benar, Kanjeng Nabi tidak sholat Jumat tapi sholat duhur karena hari itu posisi beliaunya itu safar. Karena sudah mukim di Madinah mau menuju Mekah. Otak dipakai. Makanya aku perintahkan untuk yang sudah paham, untuk yang belum ya belajar dulu. Laksanakan keduanya. Duhur diperintahkan, laksanakan. Ketika masuk duhur, sholat duhur. Jumat diperintahkan, masuk Jumat, laksanakan. Gitu. Gak ada sholat duhur menggantikan sholat Jumat apa. Sholat Jumat menggantikan sholat duhur, gak ono. Ini gelap ini, lampunya tak hidupin dulu ya. Ya, semoga terang. Oke, ya, itu di situ jelas banget Islam itu ya, ada diksi Islam ya, yang itu ini panjang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, ini dari mana ini motongnya ini ayatnya ini ya? Di situ ada dari mulai al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam Madinah. Berapa? Sini Islam lagi. Itu nggak bisa diganggu gugat tuh, ya. Islam. Oke, itu panjang ya, silakan dibaca sendiri nanti ya. Sekarang kita ke surat 6. Surat 6. Ya. Al-An'am surat 6. Ini belum 1 jam kan? Sudah ya. Sudah mau 1 jam. Ya, mohon dipersori lah ya, supaya tuntas sekalian ya. Ini kan yang 2 tamat ini. 6125. 6125 itu ya. Dan ini aku bilang ada sisi lain. Aku akan menjelaskan Islam, tapi ada sisi lain yaitu yang berhubungan dengan saintis. Ini membuktikan bahwa ini wahyu Allah. Kalau nggak wahyu Allah, dari mana Kanjeng Nabi tahu? Orang Kanjeng Nabi itu bukan saintis kok. Ya karena Kanjeng Nabi dikasih tahu sama yang Maha Tahu. Yang bikin jagat ini siapa? Allah. Jadi meskipun dia nggak pernah kuliah, dia tahu kalau semakin ke atas itu kadar oksigen itu semakin menipis dan orang bisa mampus, bisa sesak napas kalau ke atas terus. Ya, kita baca di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Fa may yuridillahu ayyahdiyahu yasira sodorohu lil Islam. Jadi 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Islamnya nggak bisa diganggu gugat, tekstual. Maka harus ditulis Islam. Ya. Wa may yurid ayudillahu ya'zal sodorohu doyikun harojangka anama yaso adul pis sama kazalika yas alulahur rizsa alalazina layu minun. Subhanallah ayat ini ya. Dari mana Nabi tahu kalau nggak dikasih tahu? Siapa yang ngasih tahu? Yang Maha Tahu. Kalau orang naik ke langit itu ke atas terus kadar oksigen semakin tipis, semakin sempit dada kita, nggak bisa bernapas. Penjelasannya itu begini: barang siapa dikehendaki Allah akan mendapat hidayah. Nah ini hati-hati ya, hati-hati. Ini juga, tapi belum dalam waktunya untuk kita diskusikan. Karena kalau terjemahannya begini, ya kan berarti kan salah Allah. Kenapa aku nggak dikehendaki menjadi Islam?
Kan jadi begitu terjemahan. Ya, oke ya. Tapi itu nanti ya, supaya kita tidak tumpang tindih, kita fokus ke Islamnya dulu ya. Barang siapa dikehendaki Allah akan mendapat hidayah, petunjuk, dan akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Gitu loh ya. Dan barang siapa dikehendakinya menjadi sesat, ya, dia jadikan dadanya sempit dan sesak, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Gitu loh, ke langit. Demikianlah orang menimpakan siksaan kepada orang-orang yang tidak beriman. Bayangkan, ke langit. Kanjeng Nabi membacakan firman ini ya, dan dia jadikan dadanya yang menolak Islam itu sempit dan sesak. Seakan-akan ya, diumpamakan itu orang mendaki ke langit. Dari mana Kanjeng Nabi tahu kalau orang naik ke langit terus kadar udara oksigennya menjadi menipis dan orang menjadi sempit dadanya. Itu insight ya yang aku bilang, kadang-kadang satu ayat itu kita bidik satu tapi ada sisi-sisi lain yang juga menarik. Nah, seperti ini. Tapi kita fokus saja sekarang ke Islamnya itu. Ya. Di sini dia tekstual. Nggak bisa diganggu juga. Ya. Tekstual. Jangan seperti ini terus kamu bikin Islam, kacau nanti. Ya. Oke. Jadi bagaimana terjemahan yang 383 itu ya? Ini kita lihat. Terjemahan Depak sudah lumayan bagus ya. Lumayan bagus. Gini. Maka ya, ini ya. Ya, enggak usah aku tulis lah ya. Maka mengapa mereka mencari agama yang lain selain agama Allah? Ini ngomong ya. Ngapain mereka itu kok mencari agama lain selain dinullah gitu loh. Ya. Mengapa? Nah, terus ini komparasif, membandingkan. Berarti kan kalau dia mencari goiru dinullah, itu kan berarti dia tidak tunduk. Pembangkangan kan. Nah, ini dibandingkan. Padahal apa yang di langit dan di bumi berserah diri kepadanya. Bukan yang di langit dan orang-orang di langit samawat dan di bumi beragama Islam. Jadi kacau. Di langit itu nggak ada orang. Islam itu untuk agama manusia, orang ya. Yang orangnya itu ada di muka bumi, bukan ada di langit. Mana ada di langit hidup. Ya dadanya sesak nanti seperti yang aku bilang tadi. Ya, gitu ya. Jadi ini komparasi ya. Padahal kenapa sih you kok tidak berislam gitu loh. Kok mencari agama di luar dinullah ya. Padahal gitu loh ya. Dialognya begitu. Padahal apa-apa yang ada di langit dan di bumi ya berserah diri kepada Allah baik dengan suka maupun terpaksa. Nah, ini nggak ada hubungannya dengan dinul Islam. Karena ini komparasi. Karena kalau dipahami mereka berislamnya secara berserah diri atau terpaksa, nabrak dia. Kan sudah dijelaskan laikor abidin gitu loh ya. Tidak ya. Nah, terus yang dimaksud terpaksa ya ataupun dengan sukarela itu di mananya? Nah, ini kita baca terus ya. Dan ya, begini ya. Padahal apa yang di langit dan di bumi berserah diri kepadanya Gusti Allah ya. Dan bagaimana caranya? Dengan suka maupun terpaksa mereka berserah diri. Dan hanya kepadanya mereka dikembalikan. Berserah dirinya itu mau dibawa kemana? Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, kalau itu dirujuk dengan kembali, tentang kembalinya kita. Jadi kalau kontraknya sudah habis, kamu mau suka tidak suka ya sudah wassalam, innalillahi. Bisa begitu ya. Karena itu hukum besi. Kalau sudah Allah bilang habis kontraknya, ya sudah, kamu mau nawar, mau dokter kamu panggil tidak bisa. Itu kalau ke kita sebagai manusia. Tapi kalau ke alam ini juga begitu. Kalau nanti waktunya hancur, siapa mau dandanin? Selesai ya selesai, sa'ah. Baru setelah sa'ah, kiamat. Nggak bisa ada yang negosiasi, nggak bisa. Semua tunduk patuh. Nah, jadi kalau dikembalikan, maksudnya kembali dari tidak ada menjadi ada, boleh.
ya. Tapi kalau misalkan ada tafsir lain, silakan saja. Misalkan begini, ketundukan langit dan bumi itu terhadap sunatullah. Sunatullah itu hukum Allah, ketetapan Allah gitu ya. Jadi sangat bijaklah misalkan siapa dari Inggris itu? Siapa yang menemukan gravitasi bumi itu siapa? Lali aku ya. Itu kan dia menemukan, bukan menciptakan. Nggak ada orang menciptakan, nggak ada. Dia menemukan hukum gravitasi bumi. Siapa sih itu, lupa aku. Lupa aku. Nanti kamu cari ya. Dia itu lahir tahun berapa? Apakah sebelum dia lahir ya? Apa benda itu kalau dipegang itu dilepas itu jatuh terus ke atas kan? Enggak. Tuh, ya. Itu namanya ketundukan terhadap sunatullah, terhadap hukum alam. Gitu loh, ya. Jadi baru setelah dia lahir, dia belajar, dia sekolah, akhirnya dia yang menemukan itu dalam rumusan-rumusan yang dia bikin. Begitu juga Archimedes. Apakah sebelum Archimedes lahir itu hukum itu tidak ada? Ada, cuman ditemukan oleh Archimedes. Jadi setiap benda yang dicelupkan ke dalam air, dia akan menumpahkan air itu sesuai dengan volume benda itu. Itu sejak dahulu kala. Sejak Archimedes belum lahir. Ya. Tapi setelah Archimedes lahir, baru dia menemukan, dia bikin rumusannya. Nah itu kamu suka, tidak suka, terpaksa, tidak terpaksa, ya. Hukum itu berlaku karena itu sunatullah. Kamu mau nggak suka, benda ini jatuh ya ke bawah. Ini, ya. Kalau kamu ini misalkan ya, airnya sudah penuh, kamu tenggelamkan ke air, mesti air ditumpahkan itu sesuai dengan volume ini. Kamu suka nggak suka itu sudah. Jadi hukum alam itu hukum besi, nggak bisa ditawar-tawar. Itu loh ya. Aku kok error, siapa sih menemukan gravitasi bumi itu? Dari Inggris itu kan. Nanti kamu cari lah ya, gitu ya. Oke, itu yang dimaksud. Mau yang mana kamu ikuti terserah ya. Intinya bukan maksudnya dalam berdin Islam, enggak. Karena din dalam Islam itu la ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Ya, oke. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sampai di sini dulu kajian kita ya. Semoga semuanya sehat selalu, mendapatkan rezeki yang barokah ya, sehingga kita paham ya terhadap agama-agama ini ya, dengan cara belajar ke Al-Qur'an ya. Ya, aku bacakan sekali lagi supaya lengkap ya. Maka mengapa mereka mencari agama yang lain selain agama Allah ya. Padahal ada yang di langit dan di bumi ya, berserah diri kepadanya ya Allah, dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepadanya mereka dikembalikan ya. Clear ya. Jadi seperti itu, bukan yang di langit dan di bumi berislam, bukan. Mana ada di langit orang ya. Itu penjelasan dari aku ya. Kita berdoa sama-sama semoga kita diberikan rezeki yang barokah dan kesehatan prima, sehingga kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita ya. Begitu juga jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Qur'an, jaga Islam ya. Tetapi kita tetap memberikan hormat kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan lain. Sampai di sini dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.